Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-haditsu tsalits, hadis yang ketiga, al-ma'u, air itu yatanajjas, menjadi najis, bitaghayyurin, dengan sebab berubah, binajasatin, dengan sebab adanya najis yang masuk ke dalamnya. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu, la yunajjisuhu, tidaklah menajiskannya, syai'un, sesuatu pun, illa, kecuali ma ghalaba, apa yang mengalahkan atau mengubah, ala rihihi, terhadap baunya air, wa ta'mihi, atau rasanya air. Jadi wawu di sini artinya atau, ya, wa launihi, atau warnanya air. Hadis akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Hadis ini derajatnya dhaif, sehingga pantasnya ini ditulis ruwiya, ya, sebagaimana biasanya buku-buku kita yang hadis dhaif ditampilkan dengan kata-kata ruwiya, diriwayatkan. Hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun dhaif, tetapi isinya ternyata sesuai dengan kesepakatan para ulama, yaitu kalau ada air terkena najis kemudian berubah salah satu dari tiga sifatnya ini, maka dia sudah najis. Nggak peduli mau airnya banyak maupun sedikit, ya, sebagaimana akan kita baca dalam ijma' di bawahnya itu. Adapun kalau dia berubahnya bukan karena najis, maka tidak najis. Misalnya ini ada air 1 gelas, kita masukkan kopi, ya berubah memang, warnanya berubah, sifatnya juga berubah, kemudian baunya juga bau kopi, tapi karena yang masuk itu bukan najis, berarti dia masih suci. Qala Ibnu al-Mundhir, berkata Ibnu al-Mundhir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama sepakat, ala annal ma', bahwasanya air itu, al-qalila wal katsira, mau sedikit mau banyak, idza waqa'at fihi najasatun, apabila terjatuh padanya najis, fa ghayyarat lil ma'i ta'man, lalu mengubah terhadap air tadi akan rasanya, au launan, atau warnanya, au rihan, atau baunya, annahu najisun, bahwasanya air itu najis, madama kadzalik, selama dia masih seperti itu. Air yang sedikit maksudnya air yang di bawah 2 kullah. Air yang banyak maksudnya adalah air yang sudah mencapai 2 kullah ke atas. Nah, 1 kullah berapa? 1 kullah sama dengan 100 liter. Mengingatnya gampang, ya. 2 kullah berarti 200 liter. Meskipun saya jujur, ini masalah diperselisihkan oleh para ulama sangat banyak. 1 kullah itu mau diliterkan berapa, diperselisihkan, ya. Tapi pendapat yang paling mudah adalah untuk diingat-ingat, ya, 2 kullah 200 liter, berarti 1 kullah 100 liter. Dan itu pendapat yang dipilih oleh guru kami Syekh Najib Labib Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Beliau seorang ulama dari Yaman, ya, seorang syekh dari Yaman, ahli fikih Syafi'i, dan sekarang alhamdulillah tinggal di Indonesia, di Yogyakarta. Kalau mau belajar fikih Syafi'i sama beliau, bisa lihat di YouTube beliau, Syekh Najib Labib Al-Adni hafizahullah ta'ala. Kemudian di sini di akhir Imam Ibnu al-Mundhir mengatakan, madama kadzalik, selama air itu masih seperti itu, maksudnya masih berubah sifatnya, maka dia najis. Artinya kalau sudah tidak begitu lagi, maka kembali suci. Misalkan gini, ya, ini ada air 1 gelas, tertetesi 1 tetes kencing nih, kemudian berubah warnanya, maka dia najis. Tapi setelah itu air ini kita tuangi air yang lebih banyak lagi, jadi 1 ember. Nah, karena 1 ember dilawan 1 tetes kencing, maka lebih menang 1 embernya besar, ya, sehingga sifatnya, kemudian warnanya, kemudian baunya sudah tidak ada lagi sifat najis di situ. Nah, maka ini kembali suci lagi, ya. Istilahnya adalah apa? Mukatsarah, ya, dikalahkan dengan banyaknya air yang dimasukkan padanya. Dan ini kita ketahui dari kasus ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatasi masalah ada orang Arab Badui yang tidak paham agama kencing di pojok masjid nih. Nah, air kencing kan najis nih. Gimana caranya supaya masjid jadi suci lagi? Oleh Nabi dituangi air 1 ember besar nih. Nah, ini ada kencing bercampur dengan air yang sangat banyak, ini kalah mukatsarah, ya, kalah dengan apa? Air yang banyak, maka menjadi suci lagi. Kita lanjutkan al-hadits rabi', hadis yang keempat, adamu wujubit tayammun,
tidak wajibnya mendahulukan yang kanan ya. Ini boleh dibaca tayammun mimnya tasydid atau tayamun ya-nya dipanjangkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu menyenangkan kepada beliau at-tayammunu mendahulukan yang kanan fi tana'ulih dalam memakai sandal wa tarajjulih dalam menyisir rambut bagian kanan dulu wa tuhurihi dalam bersuci ya wudu dan sebagainya wa fi sya'nihi kullih dan dalam kondisi beliau semuanya, maksudnya kondisi-kondisi yang serupa dengan itu ya. Tapi kalau kondisi-kondisi yang sebaliknya justru beliau mendahulukan yang kanan. Contoh memakai baju, nah, dahulukan yang kanan. Kalau sebaliknya dahulukan yang kiri ya, mohon maaf. Kalau sebaliknya dahulukan yang kiri, misalnya melepas baju dahulukan yang kiri, memakai sandal dahulukan yang kanan, karena ini termasuk bab ikram, memuliakan kaki kita dengan sandal, memuliakan tubuh kita dengan baju ya, pakai yang kanan dulu. Tapi kalau melepas sandal dahulukan yang kiri. Ini khusus untuk perkara-perkara yang ada kanan dan kirinya ya. Baju kan ada kanan ada kirinya, nah, masukkan yang kanan dulu. Tetapi kalau sesuatu yang tidak ada kanan kirinya, maka tidak perlu tayamun, tidak ada tayamun. Misalnya pakai kacamata, apakah dipasangkan yang kanan dulu? Nggak bisa ya. Atau pakai peci, apakah kanan dulu miring dari kanan kemudian ke kiri? Nggak perlu begitu ya, karena ini adalah satu barang yang tidak ada kanan kirinya. Hadis muttafaqun alaih. Ijma' yang berkaitan dengannya adalah qala Ibnu al-Munzir rahimahullah wa ajma'u para ulama ijma' ala an bahwasanya la i'adata tidak ada pengulangan ala atas man bada'a orang yang memulai biyasarihi dengan anggota kirinya qabla yaminihi sebelum anggota kanannya fil wudu'i di dalam berwudu. Jadi kita berwudu kan ada tangan kanan ada tangan kiri, nah, mestinya urut kanan kemudian kiri, mestinya urut kaki kanan kemudian kaki kiri. Tapi seandainya dibalik gimana? Nah, wudunya sah. Ini sudah disepakati para ulama. Jadi yang dimaksud la i'adata tidak ada pengulangan itu artinya apa? Wudunya sah. Nah, para ulama berpendapat wudunya sah. Dalilnya apa? Nih. Tadi katanya ijma itu selalu ada dalil. Nah, maka jawabannya adalah tadi. Dalilnya bisa dari Quran, bisa dari hadis Nabi, bisa dari ijtihad orang ulama, bisa dari qiyas gitu. Tetapi satu kaidah yang perlu kita ketahui dalam masalah ijma ini, bahwa kalau sudah ada ijma, maka kita tidak dituntut lagi cari dalilnya. Kenapa? Ijma itu sudah jadi dalil. Sehingga seolah-olah kalau kita mendengar ayat Quran ya, ayat Quran muncul, kita nggak perlu ini sumbernya dari mana? Ya jelas Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu dicari sumbernya karena itu ayat Quran. Demikian juga kalau kita mengetahui ini ada ijma, sudah nggak perlu kita mencari dalilnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi dalil tersendiri. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah sudah membahas masalah wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak berdiri melakukan salat, basuh wajah kalian wa aydiyakum dan tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai siku. Nah, di sini Allah hanya menyebutkan tangan sampai siku, tidak disebutkan kanan dan kiri. Sehingga urutan kanan kiri itu tidak wajib. Jadi para ulama katakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini itu yang wajib, yang tidak disebutkan tidak wajib. Contoh misalnya di sini kan faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Tapi ternyata Nabi sebelum berwudu basuh tangan dulu. Apakah ini wajib? Tidak wajib. Ternyata sebelum basuh wajah beliau berkumur-kumur dulu. Apakah ini wajib? Tidak wajib. Menurut mazhab Syafi'iyah. Demikian juga memasukkan air ke dalam lubang hidung, apakah wajib? Tidak wajib, karena tidak disebutkan dalam ayat ini. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan, tidak disebutkan kanan dulu baru kiri, berarti tidak wajib. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala. Nah, kepala di sini telinga wajib ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda al-udunan minar ra'si, telinga termasuk kepala. Berarti meskipun disebut kepala, tetapi telinga sudah masuk di dalamnya. Wajib juga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai ke betis, sampai ke apa namanya, mata kaki ya. Nah, di sini tidak disebutkan kanan dulu baru kiri, berarti ini juga tidak wajib. Adapun urutannya wajib ya, harus apa? Wajah dulu, kemudian tangan, karena di sini diurutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang diurutkan oleh Allah, yaitu yang disebutkan secara urut ini juga harus sesuai dengan apa yang diurutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.